anak-anak, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama. Bagaimana kabar kalian? Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, seperti apa yang telah diceritakan di dalam firman Tuhan. Kalian tahu, ternyata apa yang disampaikan oleh wanita-wanita yang mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain tidak percaya. 11 murid Yesus tidak percaya. Walaupun Yohanes dan Petrus dia pergi ke kuburan dan mendapati kuburan itu kosong. Itu sebabnya Kleopas bersama dengan temannya dalam keadaan sedih. Mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang bapak mendekati mereka. Kleopas dan temannya asik ngobrol di sepanjang jalan. Dan orang ini berjalan bersama dengan mereka. Kleopas tidak dapat mengenali siapa orang ini. Mereka tidak tahu bahwa orang yang datang menjumpai mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Kemudian orang ini bertanya, "Hai, apa yang sedang kalian percakapkan, yang sedang kalian omongin di sepanjang jalan?" "Oh," kata mereka, "apakah hanya engkau orang yang ada di Yerusalem yang tidak tahu berita yang lagi ngetop sekarang?" "Hah, berita apa?" "Itu tentang Yesus yang dari Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang mengadakan banyak mujizat. Dan kami berharap dia yang datang menjadi Mesias, yang menjadi penyelamat bagi kami. Tetapi imam kepala, tua-tua kami, pemimpin-pemimpin kami merasa tidak senang kepada Yesus. Dan mereka menghukum Yesus melalui pemerintah yang ada. Yesus dihukum mati di kayu salib. Kemudian dikuburkan. Tetapi setelah 3 hari di pagi-pagi, wanita-wanita pergi ke kubur Yesus. Dan mereka mendapati kubur sudah kosong. Bahkan mereka memberi kabar, ada malaikat yang menjumpai mereka dan berkata, "Yesus hidup, Yesus sudah bangkit." Itu berita sungguh membuat kami bingung. Banyak murid tidak percaya, walaupun Petrus dan Yohanes sudah pergi lihat ke kubur memang kosong. Kalian tahu, Yesus yang berjalan bersama dengan Kleopas dan temannya tidak bisa dikenali oleh Kleopas dan temannya. Dan Yesus mulai menjelaskan apa yang tertulis tentang Yesus. Yesus berkata, bukankah Mesias memang harus menderita seperti apa yang dituliskan kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan terus sepanjang perjalanan tentang segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci mengenai Yesus. Anak-anak, sampailah mereka di Emmaus. Waktu itu hari sudah mulai sore menjelang malam. Jadi Yesus mau lewat. Tetapi kata Kleopas dan temannya, "Aduh, jangan teruskan perjalanan. Hari sudah mau malam, akan gelap sekali jalan ini. Mari mampir di rumah kami." Tapi kata Yesus, yang waktu itu mereka belum mengenalnya, "Aku mau jalan terus." "Jangan," kata Kleopas, "singgah, mampir, tinggallah dulu sebentar di tempat ini." Anak-anak, tapi karena Kleopas mendesak, akhirnya Yesus mampir. Dan setelah mereka masuk di dalam rumah, Kleopas berkata, "Pak, silahkan duduk dulu, Pak. Saya mau siapkan roti buat kita makan." Ketika mereka sudah siapkan, mereka mengajak, "Mari Pak, makan bersama kami." Ketika duduk makan, Yesus mengambil roti yang disuguhkan. Yesus berdoa, mengucapkan berkat, berterima kasih kepada Bapa yang di surga. Kemudian Yesus memotong roti itu. Pada waktu Yesus memotong, membelah roti itu,
mata dari Kleopas dan temannya seperti dibuka. Mereka sadar, mereka bisa mengenal, oh itu Yesus. Waktu mereka berkata Yesus, tiba-tiba Yesus itu menghilang. Yesus pergi. Anak-anak, sadarlah Kleopas dan temannya. Dia langsung bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar sepanjang jalan waktu Yesus menjelaskan dari kitab suci tentang Mesias. Malam itu juga Kleopas tidak jadi nginap di Emmaus. Dia langsung bilang kepada temannya, mari kita kembali ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa Yesus sungguh hidup. Jadi cepat-cepat Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem. Anak-anak, apa yang dilihat oleh Kleopas? Pengalaman mereka berdua dengan temannya berjalan menuju Emmaus. Mereka melihat sungguh Yesus itu hidup. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Dia berkuasa. Dia menepati apa yang tertulis tentang pribadinya di dalam firman Tuhan. Bahwa sungguh setelah 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Anak-anak, kita perlu selalu untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kadang mungkin kebenaran firman Tuhan kita rasa tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak mudah mungkin untuk kita mengerti dengan pikiran kita. Tetapi perlu untuk kita selalu mempercayai firman Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Yesus katakan itu benar. Anak-anak, mari kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita bersyukur sebab Yesus tidak selamanya mati. Dia hidup, dia berkuasa. Walaupun orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi ketika kita percaya pada firman Tuhan, kita akan melihat, kita akan alami. Sungguh dia Allah yang luar biasa. Dia hidup dan berkuasa. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan padamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Kami berterima kasih mempunyai Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dah.